Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fedila Rosatrianti, NPM 5021233, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka atau KURMA. Kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 yang pertama, kurikulum satuan pendidikan bukanlah daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan serta peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, kurikulum harus tanggap terhadap ilmu pengetahuan budaya, teknologi, dan seni. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Ada dua tantangan. Yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan ini mengacu pada 8 standar nasional yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian, tantangan internal ini juga terkait dengan pengembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri, kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Kemudian kurikulum kedua yaitu kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat ini, pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat dalam masa khusus karena dalam kondisi bencana seperti pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus memastikan kompetensi yang harus dicapai. Rasiologis perkembangan kurikulum darurat. Untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, peserta didik, satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam melaksanakan pembelajaran dapat: yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan dapat memilih 3 opsi yang ada pada panah tersebut. Kurikulum yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka itu, pertimbangan pemberlakuan kurikulum merdeka adalah bahwa penerapan kurikulum pada kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 718/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus belum dapat mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, sehingga perlu penyempurnaan, yang berarti kurikulum merdeka merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Landasan pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Rasiologis perkembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, mendorong guru untuk menggunakan materi, metode yang berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi, minat, dan bakat peserta didik. Yang kedua, menggali potensi para guru dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan bagi unit pendidikan untuk berinovasi, menyesuaikan dengan budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, dan infrastruktur. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.